Suku Betawi dan bahasanya seringkali menimbulkan pertanyaan, mengapa mereka terasa berbeda dari suku Sunda dan Jawa, padahal secara geografis berada dalam satu pulau yang sama? Untuk memahami keunikan ini, kita perlu menelusuri sejarah panjang wilayah yang kini dikenal sebagai Jakarta, serta dinamika sosial dan budaya yang membentuk identitas Betawi. Penting untuk diketahui bahwa memang tidak ada suku asli Betawi dalam pengertian kuno yang membentuk kerajaan sendiri, dan wilayah ini tidak pernah memiliki kerajaannya sendiri yang berdiri mandiri sebagai pusat pemerintahan sebuah kerajaan besar. Sejarahnya adalah kisah tentang titik temu berbagai peradaban dan adaptasi yang luar biasa. Sejarah wilayah Jakarta absennya kerajaan Betawi. Wilayah yang kini menjadi jantung ibu kota Indonesia, jauh sebelum bernama Jakarta atau Batavia, adalah bagian dari lingkup kekuasaan kerajaan-kerajaan besar di Jawa Barat. Keadaan ini berbeda dengan banyak wilayah lain di Nusantara yang memiliki sejarah kerajaan lokal yang panjang dan berkembang mandiri. Penguasaan oleh kerajaan terdahulu. 1. Kerajaan Salakanegara dan Tarumanegara, abad pertama ke-7 Masehi. Pada periode awal sejarah Nusantara, khususnya di awal milenium pertama Masehi, wilayah pesisir Jawa bagian barat, termasuk daerah yang kini menjadi Jakarta, diperkirakan merupakan bagian dari kerajaan Salakanegara. Selanjutnya, sekitar abad ke-5 Masehi, muncullah kerajaan Tarumanegara, sebuah entitas Hindu-Buddha yang kuat. Wilayah kekuasaannya membentang luas di sebagian besar Jawa Barat, termasuk cekungan Sungai Ciliwung yang merupakan lokasi strategis tempat Jakarta kini berdiri. Bukti-bukti seperti Prasasti Tugu yang ditemukan di Jakarta Utara mengukuhkan keberadaan dan jangkauan pengaruh kerajaan ini di daerah tersebut. Penduduk yang mendiami wilayah ini pada masa itu adalah bagian integral dari rakyat Tarumanegara, membayar upeti dan tunduk pada kekuasaan raja-rajanya. Mereka bukan merupakan suku bangsa independen yang membentuk kerajaan sendiri. Kerajaan Sunda abad ke-7 ke-16 Masehi dan peran Sunda Kelapa. Setelah kemunduran dan keruntuhan Tarumanegara, estafet kekuasaan di wilayah ini beralih ke kerajaan Sunda. Di bawah payung kerajaan Sunda inilah sebuah pelabuhan maritim penting di muara Sungai Ciliwung berkembang pesat dan dikenal dengan nama Sunda Kelapa. Penting untuk diketahui bahwa Sunda Kelapa bukan merupakan ibu kota kerajaan Sunda. Pusatnya berada di Pakuan Pajajaran, Bogor, melainkan berfungsi sebagai gerbang utama bagi aktivitas perdagangan maritim internasional kerajaan Sunda. Keberadaannya sebagai pelabuhan yang strategis dan ramai dengan lalu lintas niaga menjadikan wilayah ini incaran berbagai kekuatan yang ingin menguasai galur rempah-rempah. Transformasi menjadi bandar dagang strategis. 1. Jayakarta di bawah pengaruh Kesultanan 1527 Masehi. Titik balik signifikan dalam sejarah wilayah ini terjadi pada tahun 1527. Pada saat itu, kerajaan Sunda yang juga dikenal sebagai Kerajaan Pajajaran karena ibu kotanya di Pakuan Pajajaran Bogor yang kemungkinan dipimpin oleh Prabu Surawisesa Jayaperkasa telah menjalin kerjasama dengan Portugis untuk melegitimasi kekuasaannya di Sunda Kelapa. Fathahillah, seorang panglima pasukan gabungan dari Kesultanan Demak dan Cirebon, melihat kehadiran Portugis ini sebagai ancaman bagi Nusantara. Ia kemudian memimpin penyerangan dan berhasil mengusir pasukan Portugis serta menguasai Sunda Kelapa. Sebagai simbol kemenangan dan untuk menandai kekuasaan Islam, nama Sunda Kelapa kemudian diubah menjadi Jayakarta yang secara harfiah berarti kota kemenangan atau kemenangan yang sempurna. Peristiwa penaklukan Fathahillah atas Portugis pada 22 Juni 1527 ini kemudian diperingati sebagai Hari Jadi Kota Jakarta. Meskipun kini memiliki nama baru, status Jayakarta tetap sebagai bandar dagang yang sangat penting, namun ia bukan ibu kota kerajaan yang independen. Ia berfungsi sebagai wilayah bawahan atau bagian dari pengaruh Kesultanan Banten atau Demak, yang menunjukkan bahwa kekuasaan sentral masih berada di luar wilayah ini. 2. Kedatangan kolonial dan pembentukan Batavia 1619 Masehi. Sejarah terus berlanjut hingga awal abad ke-17. Pada tahun 1619,
Vereniging Oost-Indische Company atau VOC atau perusahaan Hindia Timur Belanda di bawah komando Jan Pieter Soekarno berhasil merebut Jayakarta setelah serangkaian konflik. VOC kemudian menghancurkan Jayakarta dan di atas reruntuhannya membangun sebuah kota benteng baru yang dinamakan Batavia. Dengan berdirinya Batavia sebagai pusat kekuasaan dan perdagangan VOC di Asia, wilayah ini semakin jauh dari kemungkinan untuk mengembangkan struktur kerajaan lokal yang independen. Sebaliknya, ia menjadi pusat administrasi dan ekonomi bagi kekuatan kolonial asing dengan fokus pada eksploitasi sumber daya dan penguasaan jalur perdagangan. Mengapa kerajaan Sunda tidak merebut kembali Sunda Kelapa? Setelah direbutnya Sunda Kelapa oleh Fatahillah pada tahun 1527, kerajaan Sunda, Pajajaran, tidak berhasil merebut kembali pelabuhan penting tersebut karena beberapa faktor kompleks yang menunjukkan kemunduran dan kelemahan relatif dibandingkan kekuatan Islam yang sedang bangkit. Pertama, kekuatan militer aliansi Demak Cirebon yang superior. Fatahillah memimpin pasukan gabungan dari Kesultanan Demak dan Cirebon yang memiliki kekuatan militer signifikan. Kekuatan ini didukung oleh semangat jihad dan tujuan ekspansi Islam yang kuat di pesisir utara Jawa. Kerajaan Sunda, meskipun pernah berjaya, kemungkinan tidak memiliki kekuatan militer yang cukup untuk menghadapi aliansi yang tangguh ini secara langsung dalam pertempuran besar untuk merebut kembali Sunda Kelapa. Kedua, kelemahan internal kerajaan Sunda. Usai transisi kepemimpinan dan tantangan, meskipun Prabu Surawisesa memimpin pada masa penyerbuan Sunda Kelapa, periode setelah kepemimpinan Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja seringkali diwarnai oleh tantangan internal. Beberapa sumber sejarah mengindikasikan adanya kelemahan kepemimpinan atau fokus pada hal-hal lain yang mengurangi kekuatan sentral kerajaan. Kedua, hilangnya pelabuhan strategis lain. Tidak hanya Sunda Kelapa, pelabuhan penting lainnya milik kerajaan Sunda, yaitu Banten, juga jatuh ke tangan pasukan Islam yang dipimpin oleh Maulana Hasanuddin, menantu Fatahillah. Kehilangan dua pelabuhan utama ini secara drastis memutus akses kerajaan Sunda ke perdagangan maritim internasional dan mengurangi pendapatan ekonomi yang sangat vital. Ketiga, kegagalan dukungan Portugis. Meskipun kerajaan Sunda telah menjalin perjanjian dengan Portugis pada tahun 1522 untuk membangun loji atau pos dagang dan benteng, dukungan militer yang diharapkan dari Portugis tidak terwujud secara efektif pada saat penyerbungan Fatahillah. Portugis sendiri masih berjuang untuk mengkonsolidasikan kekuasaan mereka di Malaka dan menghadapi pemberontakan di Goa, India, sehingga tidak dapat memberikan bantuan militer yang memadai dan tepat waktu. Benteng yang dijanjikan pun belum sempat dibangun kuat. Keempat, tekanan ekonomi dan politik berkelanjutan. Setelah jatuhnya Sunda Kelapa, kerajaan Sunda menghadapi tekanan yang semakin besar. Kesultanan-kesultanan Islam di pesisir utara Jawa, seperti Demak dan kemudian Banten, terus melakukan ekspansi dan bahkan memberlakukan embargo ekonomi, memutus pasokan barang-barang vital seperti garam ke wilayah pedalangan Sunda. Ini semakin melemahkan kerajaan Sunda secara ekonomi dan politik. Kelima, pergeseran kekuatan regional. Penaklukan Sunda Kelapa dan Banten menandai pergeseran signifikan dalam peta kekuatan politik di Jawa. Kekuatan Islam sedang berada di puncak ekspansi, secara efektif mengepung kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di pedalaman. Dalam situasi ini, upaya untuk merebut kembali wilayah yang telah jatuh ke tangan kekuatan yang lebih dominan akan menjadi tugas yang sangat sulit dan berisiko tinggi. Kerajaan Sunda lebih cenderung fokus pada pertahanan wilayah intinya daripada melakukan upaya penyerangan besar-besaran yang mungkin akan menguras sumber daya yang terbatas. Akhirnya, kerajaan Sunda sendiri akan runtuh pada tahun 1579 setelah ibu kotanya Pakuan Pajajaran diserang dan ditaklukkan oleh Kesultanan Banten di bawah pimpinan Maulana Yusuf, menandai berakhirnya era kerajaan Hindu-Buddha di Jawa Barat. Informasi ini didukung oleh berbagai sumber sejarah, termasuk penelitian dan publikasi akademis. Dari penjelasan ini, menjadi sangat jelas bahwa wilayah yang kalah dihuni oleh masyarakat Betawi selalu berada dalam lingkaran pengaruh atau menjadi bagian integral dari kerajaan-kerajaan yang lebih besar di Jawa Barat pada zaman prakolonial, dan kemudian menjadi pusat kekuasaan kolonial Belanda. Karena itu,
ia tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengembangkan dan mempertahankan struktur kerajaan yang independen dengan seorang raja Betawi yang berkuasa di wilayahnya sendiri. Pembentukan suku bangsa Betawi, akulturasi di kota pelabuhan. Absennya kerajaan lokal tidak berarti wilayah ini tidak memiliki identitas. Justru sebaliknya, dinamika unik sebagai kota pelabuhan multikultural di bawah kekuasaan kolonial lah yang menjadi rahim lahirnya suku bangsa Betawi. Suku Betawi bukanlah suku asli dalam arti primordial atau telah ada sejak zaman kuno dengan garis keturunan yang murni dan homogen seperti suku-suku pedalaman lainnya. Mereka adalah entitas etnis yang relatif baru, terbentuk secara sosiologis dan budaya pada sekitar abad ke-17. Batavia sebagai titik pertemuan multi-etnis. 1. Daya tarik pusat perdagangan. Peran Jakarta sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan yang sangat strategis adalah faktor kunci dalam pembentukan identitas Betawi. Sejak era Sunda Kelapa hingga masa Batavia, lokasi geografis yang menguntungkan ini menarik gelombang imigran dan pedagang dari berbagai penjuru. Kota ini menjadi semacam magnet bagi mereka yang mencari penghidupan dan kesempatan. 2. Keragaman asal-usul penduduk. Penduduk Batavia terdiri dari mosaik yang kaya akan suku bangsa. Mereka termasuk kelompok-kelompok dari berbagai penjuru Nusantara seperti Jawa, Sunda yang merupakan penduduk asli wilayah ini, Melayu, Bugis, Makassar, Bali, Ambon, Minangkabau, dan banyak lagi yang didatangkan oleh VOC sebagai pekerja, pelaut, atau bahkan budak. Tidak hanya itu, Batavia juga menjadi rumah bagi imigran dari luar negeri seperti Tionghoa yang datang sebagai pedagang dan pekerja, Arab sebagai pedagang dan ulama, serta India, Portugis, dan tentu saja orang-orang Belanda itu sendiri. Interaksi sehari-hari di antara kelompok-kelompok yang sangat beragam ini adalah inti dari proses pembentukan Betawi. Dinamika sosial dan pelaburan budaya. 1. Lingkungan urban yang berbeda. Berbeda dengan pusat-pusat kerajaan tradisional yang cenderung memiliki struktur masyarakat hierarkis yang lebih kaku dan homogen berdasarkan garis keturunan. Batavia adalah kota kosmopolitan yang dinamis dan cair. Komunitasnya bersifat egaliter, di mana orang-orang dari berbagai latar belakang hidup berdampingan. Interaksi yang terus-menerus, baik dalam pekerjaan, pasar, maupun kehidupan sosial, mendorong terjadinya asimilasi dan akulturasi budaya yang mendalam. Salah satu pendorong utama terbentuknya identitas baru adalah seringnya terjadi pernikahan silang atau perkawinan campur antar kelompok etnis yang berbeda. Anak-anak yang lahir dari pernikahan ini tumbuh dalam lingkungan multibahasa dan multikultural, tidak lagi sepenuhnya mengidentifikasi diri dengan suku asal ayah atau ibunya, melainkan mengembangkan identitas kolektif yang unik. Mereka mulai menganggap diri sebagai orang Batavia atau orang Betawi. Terbentuknya identitas suku Betawi, masyarakat Kreol. 1. Masyarakat Kreol. Oleh karena itu, suku Betawi sering disebut sebagai masyarakat Kreol. Istilah ini mengacu pada kelompok etnis yang terbentuk dari percampuran budaya dan genetik antara berbagai populasi yang berinteraksi dalam konteks tertentu. Dalam hal ini, di pusat kolonial seperti Batavia. Identitas Betawi tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan perkotaan Batavia yang dinamis dan multikultural tersebut. 2. Identitas yang lahir dari konteks urban kolonial. Budaya, adat istiadat, dan tradisi Betawi sangat erat kaitannya dengan sejarah kota Jakarta itu sendiri, termasuk pengaruh-pengaruh yang datang bersamanya dari berbagai penjuru dunia. Mereka adalah penduduk asli Jakarta, namun asli dalam pengertian mereka terbentuk di kota tersebut sebagai hasil dari sejarahnya yang unik sebagai pusat perdagangan dan administrasi kolonial. Suku Betawi adalah produk nyata dari keragaman yang lahir dari pertemuan lintas budaya, menciptakan sebuah identitas suku bangsa yang khas dan berbeda dari suku-suku lain di Indonesia yang mungkin memiliki asal-usul primordial yang lebih tunggal. Mereka adalah cermin hidup dari mosaik Nusantara yang berinteraksi di satu titik sentral. Keunikan bahasa Betawi, cerminan sejarah multikultural. Sama seperti suku bangsanya, keunikan sejarah pembentukan masyarakat Betawi ini juga tercermin sangat jelas dalam bahasanya.
Meskipun Jakarta secara geografis berada di tengah-tengah wilayah penutur bahasa Sunda di sebelah barat dan bahasa Jawa di sebelah timur, bahasa Betawi memiliki ciri khas yang sangat berbeda dan tidak dapat dikategorikan sebagai dialek murni dari salah satu bahasa tersebut. Perbedaan mencolok ini disebabkan oleh sejarah pembentukannya sebagai hasil dari percampuran berbagai bahasa dan budaya yang luar biasa kompleks. Bukan turunan langsung Sunda atau Jawa. 1. Dialek Melayu Pasar. Bahasa Betawi bukanlah turunan langsung yang berkembang secara organik dari rumpun bahasa Sunda atau bahasa Jawa. Sebaliknya, ia adalah sebuah bahasa Kriol atau lebih tepatnya dialek areal dari bahasa Melayu Pasar yang berkembang pesat di Batavia sejak abad ke-17. Ini adalah fondasi utama yang membedakannya dari struktur bahasa Sunda atau Jawa yang cenderung memiliki tingkatan bahasa dan sistem fonologi yang cenderung berbeda secara mendasar. 2. Lingua franca pelabuhan yang adaptif. Pada dasarnya, bahasa Melayu telah lama menjadi lingua franca atau bahasa penghubung di berbagai pelabuhan di Asia Tenggara. Di Batavia, sebagai pusat perdagangan internasional yang ramai, kebutuhan akan bahasa komunikasi yang sederhana dan efektif sangat tinggi. Para pedagang, pelaut, dan imigran dari berbagai latar belakang bahasa berbicara dengan cara mereka sendiri sehingga bahasa Melayu Pasar yang cenderung lebih sederhana dan mudah dipelajari menjadi medium komunikasi yang paling efektif dan kemudian diadopsi secara luas. 3. Proses kreolisasi yang mendalam. Bahasa Melayu Pasar ini kemudian mengalami proses kreolisasi secara mendalam. Artinya, ia tidak hanya digunakan sebagai bahasa komunikasi fungsional atau bahasa dagang, tetapi juga diadopsi sebagai bahasa ibu oleh generasi berikutnya yang lahir di Batavia. Dalam proses ini, bahasa Melayu Pasar secara aktif menyerap dan mengadaptasi banyak kosakata, frasa, dan bahkan beberapa struktur gramatikal dari bahasa-bahasa lain yang dominan di lingkungan tersebut, membentuk sistem bahasa yang baru, kaya dan sangat unik yang kita kenal sebagai bahasa Betawi. Pengaruh berbagai bahasa. Perbedaan bahasa Betawi dengan Sunda dan Jawa terutama dipengaruhi oleh percampuran multi-etnis dan multinasional yang intens di Batavia. Ini adalah laboratorium linguistik di mana berbagai bahasa berinteraksi dan saling memengaruhi. Pengaruh dominan bahasa Melayu. Meskipun menyerap dari banyak bahasa, akar utama dan kerangka gramatikal bahasa Betawi tetaplah bahasa Melayu Pasar. Ini adalah bahasa Melayu yang sudah mengalami penyederhanaan tata bahasa dan kosakata untuk tujuan perdagangan. Fleksibilitas ini memungkinkan bahasa Betawi untuk mudah menyerap unsur-unsur dari bahasa lain, menjadikannya sangat dinamis dan berbeda dari bahasa Sunda atau Jawa yang memiliki struktur dan tata krama bahasa yang lebih kompleks. Percampuran multi-etnis dari Nusantara. Seiring berjalannya waktu, bahasa Melayu Pasar ini diperkaya dan bercampur dengan bahasa-bahasa yang dibawa oleh para pendatang dari berbagai wilayah di Nusantara. Ini mencangkup 1. Bahasa Sunda. Mengingat Jakarta adalah wilayah historis Tangga Sunda, pengaruh bahasa Sunda tentu ada, terutama pada kosakata-kosakata tertentu atau bahkan intonasi di dialek Betawi pinggiran yang sering disebut Betawi Ora yang berbatasan langsung dengan daerah Sunda, misalnya di Bekasi, Depok, dan Bogor bagian utara. Contoh serapan dari Sunda, kata danta, jelas, antepin, biarkan saja. 2. Bahasa Jawa. Pengaruh Jawa juga signifikan, terutama dari para pekerja dan budak yang didatangkan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur ke Batavia. Kata-kata seperti ora atau tidak sangat umum digunakan dalam dialek Betawi Ora, menunjukkan pengaruh kuat. 3. Bahasa-bahasa Nusantara lainnya. Berbagai pedagang dan budak yang didatangkan VOC dari pulau-pulau lain seperti Makassar, Bali, Ambon, Bugis, Minangkabau, dan lainnya juga turut menyumbangkan kosakata dan gaya bahasa yang memperkaya khazanah bahasa Betawi, menjadikannya sangat eklektik. 3. Pengaruh bahasa asing yang kuat. Interaksi yang intens dengan bangsa-bangsa asing juga meninggalkan jejak linguistik yang dalam pada bahasa Betawi, menjadikannya sangat berbeda dari bahasa lokal murni. 1. Bahasa Belanda. Sebagai penguasa kolonial Batavia selama berabad-abad, bahasa Belanda menyumbangkan banyak sekali kosakata ke dalam bahasa Betawi, terutama yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, administrasi, perkakas, dan teknologi baru. Contoh yang populer.
ondel-ondel dari rondelen berputar, gudang dari godang, bekel dari beklu, kancing, tante, bibi, kamar, kamar, stopan, lampu merah, duit, uang, got, selokan, pansemen, celana panjang. 2. Bahasa Tionghoa, terutama Hokkien. Komunitas Tionghoa yang besar dan berperan penting dalam perdagangan di Batavia memberikan pengaruh signifikan pada kosakata Betawi, terutama untuk istilah-istilah yang berkaitan dengan perdagangan, makanan, hitungan, dan hubungan sosial keluarga. Contoh, goa, saya, lu, kamu, cepek 100, goceng 5.000, engkong, kaget, cici, kakak perempuan, encang, paman, encing, bibir. 3. Bahasa Arab. Pengaruh Islam yang kuat dan kedatangan pedagang serta ulama Arab juga membawa serapan kosakata, terutama yang berkaitan dengan agama, moral, dan beberapa aspek kehidupan sosial. Contoh, ente, kamu, aneh, saya, maaf, maaf, hajatan, pesta, musyawarah, kitab. 4. Bahasa Portugis. Meskipun pengaruhnya tidak sedominan Belanda atau Tionghoa, ada beberapa kata yang terseram dari bahasa Portugis, mengingat Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang tiba di wilayah ini. Ciri khas yang terbentuk dari percampuran. Hasil dari percampuran linguistik yang intens dan unik ini adalah bahasa Betawi yang memiliki ciri khas tersendiri, sangat berbeda dari bahasa Sunda atau Jawa yang cenderung memiliki tingkatan bahasa, undak-usuk basa, dan struktur yang lebih kompleks. Penggunaan etaling, bunyi E, ini adalah salah satu ciri fonologis paling kentara dalam bahasa Betawi. Banyak kata berakhiran A dalam bahasa Indonesia standar atau Melayu umumnya berubah menjadi E dalam bahasa Betawi. Misalnya, kenapa menjadi kenape, ada menjadi ade, kita menjadi kite, saya menjadi saya. Penggunaan sufiks ini yang produktif. Sufiks ini sangat produktif dalam bahasa Betawi dan sering digunakan sebagai pengganti i, kan, atau lah dalam bahasa Indonesia. Misalnya tuliskan menjadi tulisin, makanlah menjadi makanin, ambilkan menjadi ambilin, datangi menjadi datangin. Kosakata udik dan eklektik. Bahasa Betawi memiliki banyak kosakata yang tidak ditemukan di bahasa Sunda atau Jawa murni karena merupakan hasil serapan dari berbagai bahasa lain atau kreolisasi yang unik dari interaksi multibahasa tersebut. Kekayaan kosakatanya mencerminkan sejarah perdagangan dan akulturasi. Struktur gramatikal yang sederhana dan lugas. Dibandingkan dengan bahasa Jawa atau Sunda yang memiliki sistem tingkatan bahasa yang rumit untuk menunjukkan status sosial atau undak-usuk basa, bahasa Betawi cenderung lebih lugas, egalitarian, dan tidak memiliki tingkatan bahasa yang kompleks. Ini mencerminkan sifat masyarakat pasar yang lebih fokus pada komunikasi langsung dan efisien, tanpa banyak formalitas hierarkis. Dengan demikian, bahasa Betawi berbeda jauh dengan bahasa Sunda dan Jawa karena ia bukan turunan langsung, melainkan sebuah laboratorium linguistik yang terbentuk dari interaksi beragam etnis dan budaya di pusat perdagangan kolonial yang sangat dinamis, yakni Batavia. Bahasa ini adalah saksi bisu dari pertemuan lintas budaya yang membentuk Jakarta dan identitas Betawi modern.